Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama yang kami sembah di dalam juru selamat kami yang sudah bangkit, Yesus Kristus, penebus dosa dan kepastian keselamatan bagi kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara kepada kami Tuhan pada minggu hari ini. Berkati setiap kami yang mendengar, biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami boleh mengerti akan maksud Tuhan lewat firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Berkati hamba-Mu, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini akan kita baca dan kita renungkan. Saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Demikianlah tertulis. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kita masih merasakan nuansa Paskah, nuansa kebangkitan Yesus Kristus, yang artinya bahwa kebangkitan Yesus Kristus atau resurrection of the Jesus Christ adalah kepastian keselamatan sebagaimana Rasul Paulus menyampaikan itu di dalam tulisannya pada jemaat di Korintus. Dia katakan bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah seluruh iman kepercayaan kita. Mengapa demikian? Kalau kita percaya bahwa di balik kehidupan kita ini ada satu kehidupan abadi yang kekal, ada satu kehidupan yang sempurna kelak, yang tidak dibatasi oleh waktu lagi, tetapi kehidupan yang kekal selama-lamanya, tentu ada yang disebut dengan proses kebangkitan. Sebab di balik kehidupan yang sementara ini, yang diakhiri dengan kematian, lalu ada satu fase yang disebut dengan kebangkitan orang mati, sebagaimana yang kita sampaikan atau kita akui di dalam pengakuan iman rasuli. Kita percaya ada kebangkitan daging, kebangkitan orang mati. Maka untuk membuktikan bahwa adanya kebangkitan orang mati itu, kebangkitan daging itu, kehidupan kelak yang lebih abadi itu adalah Kristus yang bangkit itu. Sebab Ia adalah Tuhan, Ia yang menciptakan, maka Ia juga yang akan menentukan kehidupan abadi manusia. Kalau Dia katakan bahwa akan ada kehidupan yang abadi di balik kematian, di balik kehidupan yang sementara ini setelah kematian, maka Dia pastikan bahwa itu terjadi sebab Dia sudah buktikan dengan kebangkitannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang absurd, yang mustahil bagi dunia rasionalitas, bahkan dunia medis. Mustahil bagi unsur atau elemen yang sudah mati tetapi kemudian hidup kembali. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi Allah kita adalah Allah yang di luar akal manusia,
Allah yang melampaui akal pikiran manusia, Allah yang melampaui rasionalitas manusia. Sebab dia adalah Alfa dan Omega, dia yang memulai segala sesuatu. Maka dia pastikan apa yang benar dan apa yang abadi di dalam dirinya, dia akan buktikan lewat kebangkitan ini. Yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, nats ini berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus berkhotbah di Yerusalem saat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dia menyampaikan tentang Kristus secara utuh, tentang kehidupan pelayanan Kristus, tentang penderitaan dan kematian Kristus, bahkan tentang kebangkitan dan juga akan naiknya Kristus kembali ke surga. Petrus dengan tegas menyatakan bahwa kami adalah saksi-saksi kebangkitan ini. Sebab suatu peristiwa yang terjadi, Bapak Ibu yang kekasih, membutuhkan apa yang disebut dengan saksi, membutuhkan apa yang disebut dengan barang bukti, membutuhkan apa yang disebut dengan pengakuan, membutuhkan apa yang disebut dengan statement dan pernyataan yang bisa dipegang sebagai salah satu bukti. Dalam catatan kitab Injil Yohanes banyak sekali disampaikan bahwa bukti-bukti Yesus bangkit dimulai seperti pada khotbah minggu yang lalu. Maria Magdalena bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berkata, Maria, dia memanggil nama itu. Dan pada saat itu Maria tersentak dan menyadari bahwa di depannya yang sedang berdiri adalah Kristus yang jelas-jelas nyata. Lalu dengan itu dia katakan kepada murid-murid yang lain, dia temui, dia katakan, aku sudah melihat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus sudah bangkit. Saudara kekasih, pantaslah kita boleh bersyukur kepada Tuhan dan kita menyanyikan bahwa Kristus itu sudah bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oh haleluya, saudara kekasih. Inilah saat kita merayakan bahwa Kristus sudah mengalahkan kematian ini. Dia sudah dikuburkan, dia sudah turun ke dalam kerajaan maut. Dia buktikan bahwa kematian sudah takluk. Oleh karena apa? Kebangkitan yang nyata sudah terjadi melalui dirinya. Saksi-saksi hidup sudah banyak disampaikan. Bahkan Petrus menyampaikan, mereka sendiri sudah bertemu, sudah melihat kuburan Yesus yang kosong. Fakta yang kedua, bahwa Kristus Yesus sudah bangkit, yaitu kuburan kosong. Dan dia melihat kain kafan terletak di atas pembaringan jenazah Yesus yang ada di dalam kubur ini. Saudaraku kekasih, kesaksian para malaikat juga berkata bahwa Kristus yang mereka cari, yang sudah mati itu dan sudah bangkit. Saudaraku yang kekasih, luar biasa apa yang terjadi. Sekalipun rasionalitas manusia itu tidak mungkin untuk mengatakan Kristus bangkit, karena keterbatasan alam pikiran manusia, karena keterbatasan rasionalitas manusia, sehingga manusia tidak bisa untuk percaya begitu saja bahwa peristiwa kebangkitan adalah sesuatu yang nyata. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bukan hanya para murid yang menjadi saksi, bukan hanya murid-murid yang Tuhan Yesus nyatakan dirinya di berbagai-bagai momen dan situasi. Seperti dalam kitab Injil Yohanes, Yesus masuk ke dalam sebuah tempat, sebuah rumah di mana murid-murid sedang betul-betul mengalami satu situasi yang ketakutan. Karena ada fitnah dan tuduhan dari orang-orang Farisi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta pemerintah Romawi bahwa mereka akan mencuri mayat Yesus. Lalu mereka mencoba untuk melindungi, menyelamatkan diri mereka dengan berdiam diri di sebuah rumah, tempat yang benar-benar tertutup, jendela tertutup, pintu tertutup. Jadi pada saat itu Alkitab mencatat bahwa Yesus tiba-tiba hadir di hadapan mereka sambil menyampaikan satu kalimat yang membuat mereka tenang. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus yang bangkit itu memberikan satu kenyataan bahwa kepastian kebangkitan itu memberi efek di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah ketidakmengertian, di tengah-tengah rasionalitas yang menolak tentang kebangkitan Kristus. Kristus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Ini menenangkan para murid. Ini salam yang khas disampaikan oleh para murid pada saat kebangkitan.
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid terperangah dan terkejut. Mereka percaya dan mereka melihat Kristus yang dulu bersama-sama dengan mereka. Dalam sebuah peristiwa kematian itu membuat seluruh murid menjadi ketakutan dan tidak berada pada tempatnya lagi. Saat ini Kristus yang sama, yang sudah bangkit dari antara orang mati, hadir di tengah-tengah mereka di dalam rumah itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, di kesempatan berikut, pada saat itu Thomas tidak berada bersama-sama dengan murid Yesus di rumah itu. Lalu Yesus bertemu langsung, face to face dengan Thomas, one by one dengan Thomas. Thomas ada representasi orang yang skeptis, orang yang ragu-ragu, tetapi sekaligus orang yang memakai akal budi dan eksakta yang luar biasa, kepastian. Bagi dia sebuah informasi tanpa dibuktikan dengan fakta-fakta yang nyata, logika-logika yang masuk akal, maka dia tidak bisa katakan itu sebuah kebenaran. Untuk itulah Yesus bertemu langsung dengan Thomas untuk membuktikan bahwa Kristus yang pada waktu itu sudah bangkit, yang tidak dipercaya oleh para murid, yang mereka ragukan oleh karena pikiran mereka masih penuh dengan kekalutan pada waktu itu, pada peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Thomas termasuk yang tidak percaya bahwa Kristus akan bangkit. Yesus datang lalu menyapa kepada Thomas. Dan pada waktu itu Thomas mengakui bahwa Kristus memang sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, ternyata bahwa untuk membuktikan tentang Kristus yang bangkit itu tidak cukup kepada murid-murid, tidak cukup disampaikan oleh murid-murid, tidak cukup bukti-bukti yang hari ini atau pada saat itu terjadi di kalangan para murid. Petrus menyampaikan khotbah yang luar biasa untuk menarik kembali waktu ke belakang, untuk menarik kembali sejarah ke belakang. Bukan hanya murid-murid hari ini pada waktu itu yang menyaksikan bahwa Kristus bangkit, kubur kosong, pertemuan face to face dengan Thomas dan lain sebagainya. Tetapi Petrus mencoba untuk menarik ke belakang lebih jauh lagi, ribuan tahun sebelum Kristus hadir dalam sejarah, yaitu pada masa Daud nenek moyang. Petrus menyatakan bahwa Daud sendiri sudah mengalami, sudah menyatakan di dalam rohani dan imannya bahwa Mesias itu adalah sosok yang akan bangkit, sosok yang akan hidup selama-lamanya dari sebuah peristiwa kematian. Siapakah Daud? Daud adalah bapa leluhur orang-orang Israel yang sangat dihormati, bahkan tokoh besar sepanjang sejarah. Tokoh yang sangat berkenan kepada Allah, yang dikasihi Allah, yang dibela Allah, yang ditentukan bahkan dipilih oleh Allah. Dan banyak catatan dalam Alkitab berkata bahwa Kristus adalah keturunan Daud. Dan di dalam tahta Daud itulah maka kemuliaan Kristus akan nyata, dan kehadiran Kristus justru akan memperkokoh dan mempertahankan apa yang disebut dengan tahta kerajaan Daud sendiri. Daud luar biasa, Bapak Ibu kekasih. Daud mempunyai satu keistimewaan di mana Allah favor kepadanya. Allah berkenan. Oleh karena itu Allah mengatakan bahwa Daud itu memiliki sebuah keistimewaan. Tahta Daud tetap dipelihara oleh Allah. Allah tetap setia mengampuni dosa-dosa dan kesalahan Daud, sekalipun beberapa kali Daud melakukan dosa-dosa yang sangat mempermalukan Allah, bahkan mempermalukan dirinya sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Allah bersedia untuk mengampuni Daud karena Allah mengasihi dan sudah memilih Daud sebagai hambanya. Dan dari keturunan Daudlah maka Mesias itu akan hadir. Yang berikut, Mesias Agung disebut sebagai anak atau keturunan daripada Daud sendiri. Oleh karena itu Bapak kekasih, pada kesempatan ini pada ayat yang sudah kita baca tadi, ayat ke-30 dan 31. Secara khusus pasal ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Oh, luar biasa. Daud hidup sekitar tahun 1040 sebelum Masehi, 10 abad sebelum Kristus. Di dalam iman dan rohnya dia sudah berkata
berkata bahwa dia melihat kebangkitan Mesias ini. Berarti peristiwa kebangkitan Mesias bukan hanya pada waktu murid-murid itu menyaksikannya sendiri, tetapi Daud sendiri dalam iman dan rohnya sudah mengatakan Mesias itu bangkit. Dan karena itulah dia pastikan bahwa tahta kerajaannya akan kokoh selama-lamanya karena pengaruh dan otoritas sang Mesias itu sendiri. Oh haleluya. Kebangkitan Kristus luar biasa, bukan peristiwa yang pada waktu itu 2000 tahun yang lalu nyata, tetapi tahun-tahun bahkan seribuan tahun sebelum dia bangkit pada peristiwa hadir dalam sejarahnya. Daud sendiri sudah menyatakan itu, Bapak Ibu kasih. Apa menjadi catatan penting bagi kita pada minggu hari ini dari cerita bahkan firman Tuhan yang baru saja kita baca? Ada beberapa makna kebangkitan Kristus pada kita saat ini, pada masa kita pada saat ini. Ada makna yang akan kita petik untuk kita boleh iman sebagai makna dari kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah semangat atau spirit memberitakan Kristus yang bangkit melalui hidup kita. Bapak Ibu kekasih, hidup kita adalah saksi tentang kebangkitan Kristus. Sebab Kristus berkata, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Dan kamu boleh pergi untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah apa yang kita hasilkan? Buah-buah iman tentang kebangkitan Kristus, tentang pengorbanan Kristus, tentang kasih Kristus, tentang hidup Kristus di dalam hidup kita. Kalau Kristus sudah bangkit, maka melalui kita orang boleh melihat, orang boleh menyaksikan bahwa Kristus benar-benar bangkit. Bukan sebuah legenda, bukan sebuah cerita mitos, tetapi dia benar-benar bangkit lewat hidup kita. Apa itu kebangkitan kita? Kebangkitan semangat di tengah-tengah situasi saat ini. Saat dunia kalut, saat dunia kacau, saat dunia betul-betul mengalami kecemasan, ketakutan, polemik oleh karena pandemi corona dan berbagai-bagai hal yang menyebabkan berbagai-bagai bidang kehidupan stagnan, bahkan mengalami kemunduran secara khusus ekonomi. Saudaraku kekasih, dunia mengalami kekalutan. Di sana sini ekonomi anjlok, bahkan banyak sekali pemimpin-pemimpin dunia yang harus bunuh diri oleh karena situasi ekonomi yang benar-benar hancur karena kasus virus ini. Nah, sebagai orang yang sudah dimenangkan, pesan firman Tuhan dari kebangkitan adalah pertahankan sukacitamu. Bersukacitalah senantiasa, kata Rasul Paulus. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Itulah kebangkitan. Kebangkitan harus memberi warna, harus menginspirasi kita untuk tetap eksis di tengah-tengah kondisi yang kurang baik. Yang kedua, apa makna kebangkitan bagi kita pada saat ini? Maknanya adalah kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Allah favor, berkenan atas hidup kita. Hidup kita. Sehingga melalui kebangkitan Kristus itu memberikan jaminan kepastian bahwa kita pun akan dibangkitkan. Lalu bersama-sama memasuki satu fase hidup abadi di dalam sukacita surgawi yang luar biasa. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Karena kita berkenan, Allah berkenan kepada kita sekalipun hidup kita sama sekali sudah menyakiti hati Allah. Tetapi Allah di dalam Kristus begitu mengasihi. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, believe in Jesus Christ, percaya di dalam Yesus Kristus, maka Kristus berkenan untuk menyelamatkan. Itulah makna kebangkitan. Sehingga kita tidak perlu takut. Hari ini, besok, bahkan selama-lamanya kita akan hidup di dalam Kristus dan di dalam berkat-Nya. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku kekasih, Yohanes pasal 20 ayat 19b. Yesus berkata, Yesus memberi damai sejahteranya kepada kita. Beberapa kali Yesus menyatakan dengan tegas,
damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Bukan seperti damai sejahtera yang diberikan dunia kepadamu, tetapi damai sejahtera-Ku itu adalah penyertaan Immanuel Allah di dalam hidup kita, di dalam semua situasi. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada duka cita sepanjang hidup kita. Tuhan juga tidak pernah berjanji tidak ada tangisan sepanjang hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada duka cita, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada bencana, tidak ada kesusahan dalam sepanjang hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji itu, saudaraku kasih. Tetapi satu hal yang Tuhan mau janjikan kepada kita, Dia katakan, di dalam semuanya itu Aku menyertai, Aku menolong, Aku menyelamatkanmu, dan Aku memberkati. Itu Dia janji. Sehingga kita tetap kuat dan kita terus bangkit untuk menyatakan bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam kita. Sekalipun orang lain barangkali mengalami satu kehidupan yang fatal, satu kehidupan yang putus asa, satu kekecewaan yang berat, tetapi kita orang percaya tetap bersuka cita. Bukankah pemazmur berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana kita bisa bersuka cita? Karena kita percaya Kristus bekerja di dalam kondisi apapun yang sedang terjadi pada saat ini. Dia menolong, Dia menyelamatkan, Dia memberkati, Dia memberi jalan keluar, Dia memberikan kekuatan, Dia hadir menyertai. Bahkan Dia katakan, sampai pada masa tuamu Aku tetap Dia, dan sampai memutih rambutmu Aku tetap menggendong kamu dalam semua persoalan-persoalan yang membuat engkau jatuh. Yang keempat, dalam Yohanes pasal 20 ayat 28. Pada waktu itu Thomas yang betul-betul skeptis, Thomas yang ragu akan kebangkitan Kristus, bertemu muka dengan Yesus. Dan Yesus berkata secara terus terang, Dia memperlihatkan telapak tangannya dua-dua yang sudah dilubang oleh paku di kayu salib. Dia memperlihatkan kakinya dua-dua yang sudah juga ditikam oleh paku di kayu salib. Dan Dia perlihatkan lambungnya yang juga sudah ditombak pada waktu dia di kayu salib. Di depan mata Thomas semua fakta-fakta itu jelas dan nyata. Dan bukan siapa lagi yang harus dibantah oleh dia. Kristus yang benar-benar nyata sudah hadir di hadapanmu. Dan maknanya yang bisa kita ambil, pengakuan Thomas. Dia berkata, Tuhanku dan Allahku. Saudaraku kekasih, luar biasa. Pengakuan inilah yang Tuhan inginkan sebagai makna kebangkitan. Bahwa di semua kondisi itu Tuhan benar-benar kita akui sebagai Tuhan, sebagai penolong, sebagai pemimpin kita, sebagai gembala kita, sebagai sosok yang tetap memelihara kehidupan kita hari lepas. Lalu sebagai Allah, itulah pengakuan Tuhanku dan Allahku. Bukan menyatakan kekitaan, tetapi secara pribadi, pengakuan saudara dan saya secara pribadi tentang Tuhan. Bahwa kita mengakui Kristus Yesus yang sudah bangkit itu, yang membuat kita harus bangkit kembali dalam keyakinan kita. Dan kita berkata, Tuhanku. Kita betul-betul memilikinya. Kita masuk ke dalam hidupnya dan Dia masuk ke dalam hidup kita. Yang kita boleh berkata, into my heart Lord Jesus. Mari masuk, mari masuk. Masuk hatiku ya Yesus. Datang sekarang dan terimalah. Masuk dalam hatiku ya Yesus. Luar biasa Bapak Ibu kasih. Pengakuan total daripada Thomas, Tuhanku dan Allahku. Pengakuan yang demikian juga yang harus keluar dari hati kita, dari bibir mulut kita, dari iman percaya kita, bahwa Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Itulah makna kebangkitan bagi kita yang keempat. Yang kelima, saudara kekasih, ada pesan terakhir sebagai makna dari kebangkitan yang kita rasakan. Sebuah kemenangan besar, sebuah kesuksesan yang besar, sebuah kepastian keselamatan bagi kita. Yohanes 20 ayat 21b.
Dia katakan, kita diutus sekarang untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Setelah kita mengalami kebangkitan, setelah kita mengalami peristiwa yang luar biasa, kepastian keselamatan, dan Tuhan itu adalah Tuhanku dan Allahku, maka tugas kita selanjutnya adalah kita pergi untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Kita bawa kabar baik itu. Itulah kabar baik dalam hidup kita, yaitu kebangkitan Kristus itu. Sekalipun banyak orang yang menentangi itu, mengatakan itu sesuatu yang mustahil, itu sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi kabar baik itu adalah kepastian yang mau kita sampaikan kepada semua orang yang tidak percaya, sehingga mereka melihat bahwa di dalam hidup kita Kristus benar-benar ada dan sudah bangkit melalui apa yang bisa kita sampaikan, bahkan apa yang kita bisa hidupi di dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, mari kita pergi untuk memberitakan kabar baik ini. Kebangkitan Kristus adalah kabar baik bagi orang banyak, bagi seluruh dunia, yaitu bahwa ada kepastian keselamatan, ada damai sejahtera, ada penyertaan Yesus yang sebagai Immanuel, dan ada sukacita yang abadi. Itulah kebangkitan. Ada spirit yang harus kita terus pupuk dalam hidup kita di tengah-tengah kondisi apapun dalam kehidupan kita saat ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar ini menolong kita untuk boleh menikmati makna kebangkitan hidup itu, sehingga kita tetap kuat, kita tetap percaya, kita tetap optimis dalam hidup kita ini, bahwa Kristus itu benar-benar sudah bangkit, dan kita juga bangkit secara rohani, bangkit secara etika dan moral, bangkit secara iman, bangkit secara etika kita, untuk kita boleh memiliki Kristus dan menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu yang memberikan kepastian kepada kami bahwa kami percaya akan ada kehidupan abadi setelah kehidupan hari ini. Tuhan, Engkau menyatakan bahwa kehidupan abadi itu ada melalui kebangkitan, dan dengan itu kami percaya Bapa, bahwa Tuhan yang sudah bangkit itu memastikan keselamatan kami, memastikan pengharapan kami akan hidup yang akan datang. Dengan itu ya Bapa, kami boleh menerima kebangkitan Kristus itu, sehingga hidup kami juga bangkit dalam berbagai-bagai bidang kehidupan Bapa. Biarlah Kau pakai kami Bapa untuk menyatakan kebangkitan-Mu melalui kehidupan kami. Semangat yang kami miliki, iman yang kami miliki, kesabaran yang kami miliki, moralitas yang kami miliki, bahkan apa yang bisa kami sampaikan sebagai kesaksian tentang kabar baik itu kepada orang lain, yaitu peristiwa kebangkitan Kristus, sehingga dunia boleh tahu, dan dunia juga boleh semangat, dunia boleh dibangkitkan di dalam pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman-Mu itu memberkati setiap kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera, penyertaan, bahkan berkat yang berlimpah hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.